Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlas Manawati. Saya guru PI dari SDN 701. Saya mahasiswa PPG Darajat Batch 1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini saya akan melaksanakan PPR P5 PPRA dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah plastik menjadi kreasi cantik. Dan saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya yaitu Bu Erna dan Muhammad Ali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekolah. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, senang sekali mendengarkan sore hari ini. Baik, seperti biasa, kita awali kegiatan belajar mengajar kita dengan membaca Asmaul Husna dan juga doa sebelum belajar. Ayo ajar-ajar kelasnya, silakan dipimpin doa teman-temannya. Semoga teman-teman kita yang sakit segera Allah angkat sakitnya, kembali sehat dan bisa kembali sekolah ya. Oke, masih ingat kalian pembelajaran minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ibu ingin membuat kesepakatan dulu kepada kalian. Apa sih yang tidak boleh dilakukan ketika kita sedang belajar? Ngobrol, ya. Terus lagi? Jangan-jangan boleh teman-teman. Jadi kalian sudah tahu ya apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ketika kalian melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, maka nanti kalian akan mendapatkan konsekuensi hukuman, yaitu pengurangan nilai tidak akan diberikan. Sekarang, seperti mereka mendapatkan nilai 100 setiap pembelajarannya. Kalian ketika melakukan kesalahan, maka setiap kesalahan itu akan mengurangi nilai kalian. Misalnya Bilkis jalan-jalan terus, nilainya 100, ibu kasih modal dikurangi 5 kalau jalan-jalan. Paham semuanya? Nah, kenapa sih hari ini kok banyak amat belajarnya? Ada Bu Eka, ada Pak Ali. Kenapa ya? Karena hari ini kita akan berkolaborasi tentang proyek P5 PPRA. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar kata P5 PPRA? P5 PPRA apa sih itu? Nah, P5 PPRA ini akan dijelaskan oleh Pak Ali. Nih, Pak Ali akan menjelaskan apa itu P5 PPRA. Silakan Pak. Oke, baik anak-anak, semangat ya, semangat, pandangan fokus ke depan ya, tidak ada yang ngobrol dan tidak ada yang berdiskusi. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang P5 dan PPRA. Apa sih P5 itu? P5 itu berarti P-nya ada 5. P yang pertama itu apa? Project. P yang keduanya? Penguatan. P yang ketiganya? P keempatnya? Belajar. P yang terakhir yaitu P yang nomor kelima adalah Nah, PPRA adalah Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin. Oke, Bapak akan menyampaikan bahwa hari ini adalah bertema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah plastik menjadi kreasi cantik. Oh, oke. Karena Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian itu untuk membawa sampah plastik. Bawa nggak? Sini. Bawa. Hari ini akan membuat kreasi sampah plastik menjadi kreasi cantik, ya. Yang disebut juga nanti dengan Roy C. Oke, sebelumnya kita
supaya lebih semangat akan mendengarkan lagu dulu ya. Oke. Perhatikan dan dengar. Membaca Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita telah mendengarkan lagu tentang P5 ya. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan proyek P5 hari ini ya. Yang Ibu harapkan adalah yang pertama, menghasilkan pelajar Pancasila yang kreatif. Yang kedua, peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, dan kita sebagai anak harus memiliki semangat gotong royong serta tanggung jawab sosial yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu mengajarkan pelajar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengurangi sampah plastik dan mengolahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, targetnya yang Ibu harapkan adalah ada dua. Yang pertama, kalian dapat menciptakan pelajar Pancasila yang berkarakter, inovatif, dan peduli terhadap kelestarian lingkungan, serta mencapai dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta bergotong royong dan bernalar kritis. Nah, hari ini ada Ibu yang akan 3 dimensi ya. Yang pertama 3 dimensi itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yaitu ada tadi menjadi elemen dari subelemen. Yang pertama yaitu akhlak kepada alam, dan subelemennya itu memahami keterhubungan ekosistem bumi dan menjaga alam sekitar. Terus yang dimensi yang kedua adalah bernalar kritis. Elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Subelemennya adalah mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah tentang bergotong royong. Elemennya ya berkolaborasi. Jadi kamu bisa bekerja sama temannya. Dan subelemennya adalah kerjasama komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, itu tadi sub-elemen yang disebut tujuan yang disampaikan oleh Ibu Eka. Dan sekarang Ibu menyampaikan apa sih nilai yang ingin dicapai pada PLK PPLA ini. Nilai yang ingin dicapai adalah berkeadaban atau ta'adub serta dinamis dan inovatif. Dalam sub-nilai profil PPLA ini, kalian diharapkan menjadi pelajar yang soleha, kemudian mengerti terhadap sosial dan berbudaya dan peduli terhadap lingkungan. Nah, anak soleha tadi nih anak sebelumnya Ibu memiliki video yang berhubungan dengan proyek P5 PPLA kita hari ini. Coba sekarang kalian amati, dengarkan apa sih yang akan Ibu tampilkan dalam video tersebut. Siap semuanya? Ya. Coba sebelumnya Ibu ingin lihat dulu kesemangatan kalian. Tepuk semangat. Belajar hari ini. Oke, Ibu mulai videonya ya. Kalian amati video ini. Saya akan belajar tentang sampah organik dan sampah anorganik. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daur materi dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama sampah organik dan yang kedua sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan menghilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah ini bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang bukan sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi
yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. 2. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. 3. Sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah organik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau galengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari jenis tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, itu dia video yang sudah kami tampilkan di depan. Coba siapa yang bisa menyampaikan apa sih yang kalian amati, yang kalian dapatkan dari video yang ditayangkan sebelumnya? Coba. Siapa yang tahu? Baik, coba. Apa video tentang apa ini? Tentang sampah. Ya betul, tentang sampah. Apa aja? Sampahnya ada berapa macam di sini? Ada 2 sampah apa saja? Iya, ada sampah organik dan sampah anorganik. Siapa yang bisa menyebutkan apa sih itu sampah organik? Coba kelompok 1. Ada yang bisa menjawab? Sampah organik itu apa? Kelompok 2? Sampah yang mudah terurai. Masya Allah, betul. Sampah yang mudah terurai. Contohnya apa? Tadi ada sisa-sisa makanan. Sampah sisa-sisa makanan ini bisa dimanfaatkan, bisa terurai kalau kita buang. Misalkan Bilkis habis makan buah-buahan, kemudian sisanya kita buang. Kalau dibiarkan dia bisa membusuk dan itu bisa menjadi pupuk atau kompos ya. Tapi kalau dibuangnya tidak sembarangan. Kalau dibuangnya sembarangan bisa menjadi malah menjadi penyakit. Nanti akan menimbulkan bau tidak sedap, akan menimbulkan banyak lalat, dan kemudian akan menimbulkan penyakit. Nah, ini sampah anorganik ini sampah sulit untuk dibuat, sampah yang memang tidak bisa busuk dan harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Terkecuali kalau memang sampah tersebut mau dimanfaatkan kembali. Contoh dari botol bekas seperti ini nih, ini bisa didaur ulang. Ya, jadi sampah anorganik ini adalah sampah yang tidak mudah dapat terurai. Ya, nah sampah anorganik ini bisa kita manfaatkan dengan 3 konsep. Ya, yang pertama reduce, recycle. Ibu akan membahas tentang reduce. Reduce yaitu mengurangi sampah plastik. Contohnya seperti mana? Seperti di Indomaret. Waktu dulu kan kamu suka belajar di Indomaret atau ke Alfamart suka dikasih apa? Plastik. Ya, kalau sekarang sudah dikasih kan? Jadi kamu menggunakan power bag, ya. Dan ini dapat mengurangi
sampah plastik yang akan menjadi, kalau kita ditumpuk-tumpuk akan menjadi limbah plastik. Yang kedua yaitu rice yang akan disampaikan oleh Ibu Erna. Oke, baik. Oke, yang kedua ini kita akan menggunakan konsep 3R tadi ya. Reduce, reuse, dan recycle. Tadi reduce-nya sudah dijelaskan oleh Bu Eka, yaitu pengurangan sampah plastik dengan tidak banyak menggunakan plastik dalam kegiatan kita. Contohnya dalam kegiatan berbelanja. Yang kedua adalah reuse. Reuse ini adalah penggunaan kembali bahan yang sudah tidak dipakai. Contohnya, kalau kalian membeli, kalau ibu kalian membeli minyak pakai botol, nah botolnya ini jangan dibuang, bisa kita gunakan kembali, bisa kita recycle kembali dengan menjadikan pot bunga. Misalkan kalau kalian beli minyak yang ada kompannya, si kompannya itu kalau minyaknya sudah habis, kompannya jangan dibuang, ya botolnya jangan dibuang, bisa kita gunakan untuk membuat pot bunga atau membuat hiasan-hiasan dinding, itu digunakan kembali. Jadinya tidak dibuang dan tidak menjadi limbah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan kita, ya. Paham ya mengenai reduce ya? Reuse, paham? Reduce itu adalah pengurangan, reuse itu adalah penggunaan kembali. Jadi sampah-sampah yang sudah tidak digunakan kita gunakan kembali, cuci kembali. Misalkan bekas botol sirup, itu kan bisa kita gunakan kembali. Kita gunakan kembali untuk mengisi air minum di dalam kulkas, jadi air es. Oke, botol sirup itu, ya. Yang ketiga adalah recycle. Apa itu recycle, Pak Ali? Oke, terima kasih Bu Erna. Jadi apa itu recycle? Ya, recycle itu yaitu mendaur ulang kembali. Mendaur ulang apa sih Pak? Itu sampah, ya, sampah seperti misalkan yang bisa didaur ulang itu sampah dari plastik contohnya. Nah ini sudah ada di depan mata kalian ini, tutup botolnya dan sejenisnya, ya. Pak, dengan cara apa sih mendaur ulangnya? Mungkin kalian berpikirnya ke situ, tapi dengan cara itu botol nanti biasanya dikumpulkan sama pemulung dulu atau sama tukang warung, dikumpul setelah beberapa karung nanti dibawa sama apa yang pengumpul itu, kemudian dibawa ke pabrik untuk dijadikan apa? Diolah kembali daripada sampah-sampah tersebut, ya. Oke, anak-anak, ini adalah beberapa contoh sampah plastik yang kemarin kita kalian sudah ditugaskan untuk membawa sampah plastik yang ada di sekitar rumah kalian maupun di sekitar sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Ini yang pertama ada sedotan bekas, kalian bawa sedotan bekas? Oh ya. Kemudian yang kedua tutup botol bekas. Tutup botol. Yang ketiga ada bekal apa ini? Ale-ale, bekas ale-ale bekas dibawa ya. Oke, nah ini adalah bahan-bahan yang akan kita jadikan kreasi cantik. Ini adalah limbah sampah plastik yang akan kita jadikan kreasi cantik sesuai dengan tema kita hari ini, sesuai dengan proyek kita hari ini, yaitu adalah sampah plastik menjadi kreasi cantik. Nah kalian apakah sudah siap untuk membuat kreasi cantiknya? Cara membuatnya, botol plastik ini ya, akan bawahnya nanti kalian lubangi dari sisi atas dan bawah. Dibawahi menggunakan paku, ya, menggunakan paku yang dibakar menggunakan api dingin. Nanti kalian tusuk dari atas dan bawah. Dan ada yang sudah jadi belum ininya nih? Nah, contohnya ini, boleh bawah sama atasnya. Ini semua contohnya. Ini contoh yang sudah jadi. Nanti kalian akan buat seperti ini. Tutup botol, kalian masukkan, kemudian diselah dengan sedotan. Nah, sedotan disambung lagi dengan botol, tutup botolnya, diselah lagi untuk sedotan, ya. Oke, coba perhatikan di sini dulu ya, supaya kalian paham, supaya kalian mengerti. Perhatikan. Nah ini, ya, nanti ini dibuang dulu nih, si botol ini yang kerasnya, yang pinggirannya dibuang, digunting, ya, itu harus contoh di mana gunting ini Pak, ini ya. Nah, tapi ini yang kerasnya ini jangan sampai dipatahin ya, dibuat motongnya. Nanti ini contoh produk yang sudah jadi, nanti kalian akan buat seperti ini. Ayo kita buat bersama kelompoknya masing-masing kelompok
tujuannya membuat dari bekas minuman. Itu dibuangnya jangan sembarangan supaya tidak menjadi penyakit ya. Dan kemudian yang kita pakai untuk proyek hari ini adalah sampah anorganik kayak tadi, sampah yang tidak bisa terurai seperti sampah plastik yang sudah kalian bawa tadi ya, botol plastik, terus tutup botol bekas, kemudian sedotan. Nah itu kita bisa peduli dengan lingkungan sekitar kita, bisa menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan kita dengan menggunakan 3 konsep tadi ya, yaitu reduce, reuse, recycle. Mengurangi penggunaan sampah plastik, menggunakan ulang benda yang bisa kita gunakan dari sampah plastik, dan mendaur ulang. Nah, itu saja yang bisa kita lakukan dalam proyek hari ini, yaitu proyek P5 PP. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, sebelumnya coba Bu Eka tolong dibagikan ini LKPD untuk pemahaman kalian. Akan dibagi satu kelompok satu. Kasih nama kelompoknya. Kelompok 1 gitu aja ya. Nama sih. Jadi coba sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan mengenai proyek kita hari ini? Ada yang belum pahamkah? Atau ada yang belum mengertikan mengenai pengolahan sampah? Jadi apa yang bisa kita lakukan dengan peduli dengan lingkungan? Yaitu mulai sekarang jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan sampah plastik menjadi bisa dipakai lagi ya. Jadi nanti kalau misalkan di rumahnya mamanya habis belanja, sampahnya jangan dibuang sembarangan, bisa kita manfaatkan lagi. Seperti tadi kan ibu bilang botol bekas minyak bisa kita recycle, bisa kita daur ulang menjadi apa? Pot bunga. Iya, masya Allah sekali. Oke, nah ini terima kasih atas semangatnya anak soleh-soleha. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.